Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya MYudi Murfa Rizal, mahasiswa jurusan Tadris Matematika IAIN Kerinci semester 3 dengan NIM 19102050. Jadi tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Christian Hadi Putra MPD dengan mata kuliah Fikih Ibadah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu taharah, yang kedua najis dan hadas, yang ketiga sholat wajib dan sholat sunnah. Baik, yang pertama yaitu taharah. Secara bahasa, taharah artinya bersih. Sedangkan menurut istilah, taharah artinya bersih diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Adapun benda yang dapat kita gunakan untuk bertaharah atau bersuci, yaitu ada dua macam. Yang pertama, air, yang kedua, tanah atau debu. Adapun dalil tentang taharah ini, itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, tepatnya di ujung ayatnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Adapun benda-benda yang dapat kita gunakan untuk bersuci yaitu ada dua. Yang pertama yaitu air, dan yang kedua yaitu tanah atau debu. Untuk air ada 4 jenis air. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu air langit atau air hujan, kemudian air laut, dan air danau, air sungai, air sumur atau mata air, dan yang keenam dan yang ketujuhnya yaitu salji wal barodi atau salju dan air embun. Kemudian jenis air yang kedua yaitu ada yang namanya air mustakmar, air mustakmal. Kemudian yang ketiga ada air musyammash, dan yang terakhir ada yang namanya air mutanajjis. Kemudian sarana yang kedua yaitu tanah atau debu. Tanah dan debu yaitu kita gunakan untuk bersuci apabila kita tidak menemukan air. Kita bisa menggunakan debu dan tanah untuk bertayamum. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang najis dan hadas. Najis secara bahasa itu artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis adalah sesuatu yang kotor yang menyebabkan kita terganggu kesahan sholatnya. Najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya najis ringan, yaitu najis mukhaffafah. Salah satu contohnya yaitu najis air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun yang hanya mengkonsumsi ASI dari ibunya. Cara membersihkannya yaitu memercikkan air kepada area yang terkena najis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya najis sedang, yaitu najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini adalah najis yang cara membersihkannya yaitu dengan cara membersihkan kotoran yang najis tersebut, kemudian mengaliri air ke tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu najis berat, yaitu najis mughallazah. Salah satu contohnya yaitu terkena air liur anjing, babi, dan lain sebagainya. Kemudian cara membersihkannya yaitu mencuci bagian yang terkena najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali
salah satunya yaitu dengan air yang bercampur dengan tanah. Kemudian secara umum najis itu terbagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu suatu najis yang terkena kepada pakaian atau tubuh seseorang tetapi tidak memiliki rasa, bau dan warna. Kemudian najis ainiyah adalah suatu najis yang terkena kepada seseorang namun memiliki bau, warna yang nampak dilihat oleh mata. Oke, selanjutnya yaitu hadas. Hadas secara bahasa itu artinya berlaku atau terjadi. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah sesuatu yang berlaku atau terjadi pada diri seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut harus bersuci sehingga orang tersebut bisa melaksanakan sholat secara sah. Kemudian materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu saya akan bahas tentang sholat sunat dan sholat wajib. Sholat secara bahasa itu artinya doa. Kemudian secara syara, sholat artinya yaitu menyembah Allah, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada yang namanya sholat wajib dan yang kedua sholat sunat. Sholat wajib itu digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sholat wajib atau sholat fardu ain, yaitu sholat fardu yang wajib bagi setiap orang. Contohnya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian yang kedua yaitu sholat wajib fardu kifayah. Contohnya yaitu sholat penyelenggaraan jenazah, sholat jenazah, yaitu apabila salah seorang muslim telah menyolatkan jenazah tersebut, maka gugurlah kewajiban sholat tersebut bagi muslim lainnya. Kemudian sholat fardu ain terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sholat subuh, di mana rakaatnya hanya 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir ada yang namanya sholat isya yaitu 4 rakaat. Sedangkan sholat fardu ain yaitu sholat jenazah. Kemudian kita masuki yang namanya sholat sunnah. Sesuai dengan namanya, sholat sunnah yaitu suatu sholat yang apabila kita laksanakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan maka kita akan merugi. Adapun macam-macam atau contoh dari sholat sunat yaitu yang pertama ada yang namanya sholat sunat wudhu, yang kedua sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, kemudian sholat sunat idul fitri dan lain sebagainya, di mana sholat-sholat tersebut telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan syarat sahnya dan rukun sahnya itu hampir sama dengan sholat 5 waktu atau sholat wajib. Hanya ada beberapa sholat sunat yang dimana rukun dan syaratnya itu memiliki perbedaan, seperti salah satunya yaitu sholat istisqa dan juga sholat gerhana, sholat Aid dan lain sebagainya, dimana terdapat perbedaan rukun sholat di dalamnya. Baik, itu saja penjelasan saya tentang 3 materi tersebut. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.